Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di Gisting Mengaji Podcast kali ini bersama Dr. Samson Fajar, dan ini merupakan obrolan pertama dan pembuka. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang insya Allah secara kapasitas keilmuan beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau bisa semakin menebar manfaat, termasuk juga di Gisting ini. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Allah SWT berikan kesehatan insyaallah. Alhamdulillah. Jadi perlu kami informasikan, Ustaz, bahwa Gisting Mengaji Podcast ini awal pertama kita ngobrol dan antum mengawali ini. Masya Allah. Man sana sunnatan hasanatan insyaallah. Insyaallah. Dan pada kesempatan ini masih terkait dengan materi antum tadi yang disampaikan di materi Ba'da Subuh. Ada satu pertanyaan yang menurut saya menggelitik untuk saya coba utarakan kepada antum, bahwa pertanyaan pertama adalah seberapa penting sih pendidikan terhadap keluarga ini, seberapa penting? Itu Ustaz yang pertama pertanyaan. Ketika kita menjawab tentang seberapa penting, ya, bahwa pendidikan keluarga itu sangat penting. Pendidikan keluarga itu sangat penting karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, itu inti. Ini logika pendidikan dalam keluarga adalah terjauhnya keluarga dari siksa api neraka. Maka mafhum mukhalafahnya adalah semua keluarga harus masuk surga. Semua keluarga harus masuk surga. Nah, maka pendidikan keluarga adalah seberapa kuat keluarga itu membentengi, ya, karena fungsi pendidikan salah satunya adalah membentengi anggota keluarga itu dari hal-hal yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat kuat sekali, yang pada akhirnya anak kita, keluarga kita itu bisa terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan mereka ke dalam neraka, hal-hal yang akan merusak fitrah mereka, merusak agama mereka, itu ya. Makanya Allah SWT mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Berarti kan sangat penting sekali gitu. Dan para nabi dan rasul mereka sangat intens sekali gitu ya. Mereka sangat intens sekali melakukan pendidikan kepada keluarga mereka, walaupun ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi saya ingin mengambil satu fakta bahwa Nabi Nuh itu walaupun istrinya tidak beriman, tapi dia tetap bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Berarti di situ ada nilai juang, terutama seorang ayah, terutama seorang suami. Terutama seorang suami untuk bagaimana menggeret keluarga, menggeret keluarga untuk masuk ke dalam surga. Nah, di sini sebenarnya logika Qur'annya bahwa pendidikan keluarga itu adalah membawa seluruh anggota keluarga ke dalam surga dan terjauh dari siksa api neraka. Gitu. Berarti memang diambil satu pemahaman bahwa pendidikan keluarga ini sangat penting, Ustaz, ya? Sangat penting. Sekarang gini, Ustaz, bahwa pendidikan keluarga ini sangat penting. Bagaimana kemudian hendaknya di tengah kemudian arus banyak sekali pemahaman, apalagi kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang terkadang mengajarkan satu konsep-konsep yang kita tidak tahu konsep itu dari mana, seberapa efektif,
seharusnya sebenarnya kita sebagai orang Islam, sebagai keluarga-keluarga Muslim, sebenarnya konsep-konsep pendidikan itu harus kita ambil dari mana, Ustaz? Apakah kemudian dari konsep psikologi sekuler? Apakah kemudian gimana, Ustaz? Ya, sebenarnya kita ini kan seorang Muslim ya. Saya sering nulis tentang logika iman gitu. Salah satu logika orang beriman itu ya taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Makanya Rasulullah sampai mengatakan taraktu fikum amraini, ya, imtamasaktum bihima falan tadilu abada. Jadi kalau engkau itu berpegang teguh kepada dua perkara, dua pusaka, engkau nggak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran Sunnah gitu. Nah, itulah sumber pendidikan keluarga yang paling bagus gitu. Dan itu saya katakan secara argumentatif, secara logik ya, itu bisa bukan hanya disandingkan, itu adalah konsep yang paling tinggi yang akan bisa menyelesaikan permasalahan keluarga hari ini, permasalahan pendidikan hari ini gitu. Maka belum ada konsep-konsep yang lebih universal gitu dibandingkan konsep Al-Quran itu dan konsep sunnah itu sendiri. Cuman memang masalahnya di tengah-tengah umat Islam ini kemampuan untuk memproduk konsep dari Quran dan Sunnah ini itu yang lemah dari umat Islam itu sendiri, sehingga umat Islam juga kurang yakin ya dengan konsep-konsep itu sendiri gitu. Nah, sedangkan konsep-konsep yang ada di luar sana gitu ya, itu lebih teknis lebih tersusun secara sistematik ya. Itu yang kemudian menjadi menarik. Dan sebenarnya konsep Al-Quran dan Sunnah juga tidak menolak konsep-konsep psikologi, ya konsep sosial dalam pendidikan, konsep manajemen. Sebenarnya tidak menolak itu. Bahkan itu adalah salah satu bagian pengetahuan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi salah satu instrumen dalam rangka untuk memahami Quran itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga umat Islam ini memang harus berwawasan luas, Ustaz ya. Sakofahnya harus luas, harus wasi'ah, sehingga dia tidak kemudian saklek dengan Al-Quran dan Sunnah tekstual begitu saja, ya sulit mempraktekkan itu gitu. Nah, maka di sini perlu pemikir-pemikir untuk menurunkan konsep-konsep Al-Quran dan Sunnah itu menjadi konsep pendidikan secara yang lebih teknis dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipraktekkan dan mudah untuk diaplikasikan, diimplementasikan menjadi sebuah bangunan peradaban. Nah, ini tugas antum ini. Ya, kita harus belajar itulah. Kita harus belajar. Kita harus punya usaha untuk menuju ke sana, Ustaz. Ya, jadi memang kelemahan kita seperti itu. Kalau kita membaca konsep-konsep pendidikan itu kan, mohon maaf, kadang hanya kumpulan ayat dan segala. Akhirnya orang mau membaca juga bingung. Ya, sedangkan konsep psikologi yang secara murni, ya, psikologi murni gitu, itu kadang mudah sampai, mohon maaf, dari konsep, kemudian sampai tataran implementasi, bahkan sampai disiapkan namanya standarnya, instrumennya disiapkan. Nah, konsep Quran itu enggak, ya cuman konsep global yang kita akhirnya membacanya juga bingung. Dan yang mampu membaca konsep global kan orang pinter saja, pemikir saja, orang awam. Dia enggak bisa. Orang awam itu bisanya membaca standar sama instrumen, kan gitu. Oh, begini tuh, keluarga itu. Nah, disinilah tugasnya gitu ya, karena mereka muqallid. Orang awam kan muqallid. Taklid itu bukan hanya pada wilayah fikih gitu ya. Taklid bukan hanya pada wilayah fikih. Dalam masalah pendidikan ini harus ada pemikir-pemikir tentang masalah fikih tarbawi itu gitu, fikih pendidikan itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu, fikih keluarga ya, sampai keluarga sakinah itu, mohon maaf, standarnya kayak apa, instrumennya kayak apa, sehingga itu bisa diukur, dievaluasi gitu ya, sehingga kita menginginkan bangunan keluarga seperti apa, peradaban seperti apa, itu nanti akan terbentuk. Nah, itu tugas banyak sana. Nah, ini juga berarti antum sebagai salah satu yang punya amanah juga untuk mendidik umat, sehingga kemudian Al-Quran bisa hadir pada langkah-langkah teknis
Dan kami berharap juga bahwa nanti ke depan Gisting Mengaji Podcast ini memohon kesediaan antum untuk bisa berbagi kembali, berdiskusi kembali terkait dengan hal ikhwal keluarga dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz, mohon antum memberikan satu closing statement terhadap diskusi singkat ini terkait dengan keluarga. Ustadz. Ya, Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa an-nikahu syatruddin, nikah itu separuh agama. Keluarga itu separuh agama. Jadi dari banyaknya perkara yang ada di dunia ini, itu separuhnya adalah keluarga, masalah keluarga. Ada masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, ya keamanan, ya hak asasi manusia dan yang lain. Itu separuhnya ada di dalam keluarga. Kenapa? Kalau keluarga baik, insya Allah itu akan lebih mudah untuk menjadi baik. Bangsa ini akan menjadi baik kalau keluarga-keluarga itu baik, karena keluarga adalah miniatur, ya miniasi dari sebuah bangsa, miniasi dari sebuah keluarga. Ketika keluarganya itu baik, ya dari 200 juta masyarakat Indonesia ini minimal 50% saja baik, wah negara Indonesia udah luar biasa. Ya, enggak perlu 100% lah. 50% aja mereka memahami hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan aturan kebenaran agama gitu ya, aturan perundang-undangan, maka insya Allah itu akan luar biasa nanti. Dan itu adalah poin terpenting dan menjadi potensi besar untuk menjadi negara besar. Karena sekarang negara-negara besar sudah mengalami kemunduran dalam masalah berkeluarga, yang pada akhirnya mereka memiliki satu kepercayaan bahwa berkeluarga itu tidak begitu penting. Dan itu ketika nanti terjadi ketidakpercayaan kepada institusi keluarga, maka mereka akan mundur secara otomatis. Karena nanti mereka sudah tidak ada anak muda, bonus demografinya melemah. Ya kan? Akhirnya yang ada hanya orang tua, akhirnya peradaban itu akan punah. Peradaban itu akan punah. Dan nanti kalau keluarga ini tidak ditata dengan baik, ya maka kesenjangan permasalahan sosial, ya patologi sosial akan semakin besar, ya, penyakit-penyakit sosial akan semakin banyak, dan itu akan menyebabkan hancurnya negara itu sendiri. Maka kuncinya adalah keluarga itu sangat penting, karena dia adalah separuh dari agama itu sendiri. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pada jamaah sekalian, keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah separuh agama. Membangun bangsa diawali dengan membangun keluarga. Baiknya keluarga, maka jayanya bangsa kita. Gisting Mengaji Podcast, menebar manfaat, memperbaiki generasi. Demikian obrolan singkat bersama Dr. Samson Fajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.